alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pagi ini. Mari kita Bapak Ibu sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan izin Allah lah kita bisa melewati tahap-tahapan mulai dari bangun, kemudian tahap membuka mata, karena ada yang lah jago tapi untuk buka mata dulu. Membuka mata, kemudian mandi, siap-siap, dan alhamdulillah kita telah selesai menunaikan ibadah salat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, pengajian kita, kami mengingat beliau Bapak Ibu ale ladake. Ya Bapak Ibu, ale gadarawa ladake tinggal sebulan lain. Mari Bapak Ibu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami mengingatkan kalau masih ada utang puasa yang alim tabayyan tahun patah, yang masih ada beberapa, silakan mulai didonasi, masih ada waktu sebentar lagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silakanlah berumur di rumah. Kok Bapak alekan biasa itu dihimbau satu sana baca dulu aleko bisa tuntas. Namun itu juga Bapak Ibu menyambut puasa ini silakanlah dirumbukan, dimusyawarahkan di rumah bagaimana kita mempersiapkan bulan puasa ini. Baratus target kita satu rumah, jambara wajago, bara rokaat, sholat tahajud dan lain-lainnya. Terkadang Bapak Ibu dalam keburukan itu orang membicarakannya itu tidak tabu. Lancar saya tahu tidak ada masalah ketika bicara hal-hal yang bersifat duniawi atau keburukan, tapi ketika berbicara kebaikan di dalam rumah terkadang agak malu-malu. Kalau misalnya anak, misalnya Pak jagoan minggu jam 3 kan sholat tahajud, kadang ada yang malu itu tuh, kadang ada baca Quran di rumah mandok-mandok. Itu di budaya setan Bapak Ibu. Jadi mari kita hidupkan di rumah, kita musyawarahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kita dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid. Yang kita bahas yang pertama adalah tauhid rububiyah. Bagaimana kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, kalau bahasa bukunya itu i'tiqadul jazimi, dengan i'tikad yang putus, tidak ada ragu-ragu bahwa Allah lah yang mengatur segala kehidupan ini. Tidak ada satupun yang bergerak di dalam kehidupan kita di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membahas tauhid uluhiyah pada pagi hari ini. Apa itu tauhid uluhiyah? Adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campuran-campuran, tidak ada selain hanya mengikhlaskan, memurnikan niat kita, menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita lihat di surah Taha, Allah menyampaikan inni anallah. Allah menyampaikan inni
inni anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini Allah menyampaikan keagungannya, keperkasaannya, bahwa saya adalah Allah, tiada Tuhan selain saya. Maka sembahlah saya, kemudian dirikan sholat untuk mengingatku. Bapak Ibu, kalau Allah sudah menyatakan seperti itu, maka tidak boleh ada lagi kita menghadirkan niat ibadah kita hal-hal yang di luar dari menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu, terkadang ibadah kita, terkadang amalan-amalan yang kita lakukan itu seringkali tidak didasari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita puasa Bapak Ibu, ada masih banyak orang yang puasa, dia berpuasa dibangunkan oleh keluarganya, kemudian sahur di pagi hari. Tapi apa ini yo sagan ampun mertua, indah puasa sagan. Ada Bapak Ibu itu terkadang anak-anak atau remaja inyo puasa dikarenakan dibangunkan oleh ibunya. Inyo puasa si Bapak Ibu, nah itu masih belum tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menghilangkan segala kesyirikan atau niat-niat yang lain dari ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat nasihat dari Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah, innasyirka la dzulmun 'adzim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman, kejahatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain ibadah kita juga harus memurnikan hati kita ketika meminta kepada Allah. Itu sering terjadi Bapak Ibu, kita sering terpengaruh, tertipu, seolah-olah itu Islami, kita meminta, tapi itu berbau dengan kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan kesyirikan itu? Mendatangkan sesuatu atau menghadirkan sesuatu selain Allah untuk tempat meminta. Terkadang mereka penyembuhan atau awak sakit, ketika membawa ke orang pintar istilahnya, dia bisa memberikan pun, tapi keyakinan awak lalu rumah Bapak Ibu baru backup pun, nyo lalu rubah keyakinannya. Orang pintar tadilah yang menyembuhkan. Orang pintar, karena kepintaran orang yang menyembuhkan tadilah kesembuhan itu datang. Maka Bapak Ibu, tauhid uluhiyah itu adalah memurnikan semurni-murninya ibadah kita, doa kita, nazar kita, kemudian apalagi Bapak Ibu, sembelihan kita, itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur apapun itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus memahami
bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah itu bercampur dengan kesyirikan, bercampur dengan niat lain, maka itulah yang akan kita takutkan. Apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Tidak diterimanya ibadah yang kita lakukan, tertolaknya, tidak sesuai passwordnya Bapak Ibu, tertolaknya ibadah yang kita lakukan karena sebab masih ada kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi baca dulu Bapak Ibu, nafas itu kita baca, apakah ini datangnya dari Islam atau tidak. Mungkin Bapak Ibu aku lah mencari mendengar ada pengobatan. Apa sih yang saran Bapak Ibu? Misalnya kucing. Jadi darah kucing itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dijadikan obat. Sedangkan membunuh kucing saja sudah haram, sudah dosa. Lalu bagaimana pengobatan itu akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Bapak Ibu, juga ada yang sering salah kaprah dalam mengartikan apa bahasa bilang itu Bapak Ibu. Pelindung apa sih itu? Tameng lah istilahnya. Jadi Bapak Ibu, kami dulu tinggal di seberang padang. Aku tinggal di seberang padang. Jadi di seberang padang itu daki itu kapal Bapak Ibu. Kapal-kapal kita itu nyupai mencari ikan, mencari laut. Jadi ada kapal baru Bapak Ibu nyohimbau kami pagi-pagi, Ustaz kecilnya. Iyo Pak, tiba beko mendoa di kapal yo. Di mana Pak? Di sini beko bocah kuning kecilnya. Kemudian Bapak Ibu, setelah sampai ke lokasi, ada ayam di sini. Ada ayam di sini Bapak Ibu. Kemudian setelah sampai di situ, Ustaz, tolong beko Ustaz, aku ayamku dipotong lehernya, darahnya dikelilingkan di kapal sambil bazikia kecilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku tak kaji waktu itu dan sampaikan kepada beliau, Pak, itu indah dari ajaran dakwah. Kalau kita ingin keselamatan, ingin ketenangan, rezeki yang luar biasa dari usaha abang mencari ikan ini, bertawakallah kepada Allah. Aku datang dulu iko Bapak Ibu. Kalau iko Pak, aku datang dulu. Karena aku datang raja iko. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah tertipu yang itu seolah-olah Islami, tapi sebenarnya itu adalah kesyirikan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, aku banyak menunjukkan contoh-contohnya karena ini adalah sesuatu yang harus kita perangi, harus kita tindas, kita hilangkan dari keyakinan kita. Dulu Bapak Ibu, ketika aku di pondok, ada apa-apa, orangnya tidak pakai peci Bapak Ibu, tapi orangnya memang agak-agak. Iyo menjual tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan Arab yang tulis-tulis di sini. Kemudian aku suruh Bapak Ibu, silakan paci ikona, letakkan ke dalam dompet, insya Allah di masya wa aman.
Insyaallah di masa awal ketika memancing karate tadi tulisan-tulisan Arab tadi dimasukkan ke dalam dompet, tapi tidak boleh dibawa ke WC gitu. Nah itu juga Bapak Ibu berbau kesyirikan, dan itu kalau kita masih terlibat dengan kesyirikan, dikhawatirkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang benar Bapak Ibu? Yang benar adalah ketika kita menjadikan sesuatunya itu, kalaupun kita memakai media lain, maka jadikanlah itu menjadi wasilah. Wasilah artinya perantara, penghubung Bapak Ibu, penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, terkadang mereka yang kita anggap atau dianggap oleh masyarakat seseorang yang sangat sempur, syekh, ulama, luar biasa, alim alama. Kemudian kita pergi ke sana meminta atau memohon kepada beliau untuk didoakan, dikabulkan. Apakah boleh Bapak Ibu? Ini permainannya tipis Bapak Ibu. Ketika kita meyakini karena beliau doa kita terkabul, maka kita sudah masuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau kita menjadikan beliau sebagai perantara, maka itu tidak apa-apa. Terkadang kan bakal lebih pada Bapak Ibu, yo Allah, yo beliau, yo ulama, yo syekh. Jadi baiklah minta doa ke beliau. Mulia Bapak Ibu, tapi jangan sampai timbul rasa keyakinan dalam diri kita bahwa dialah yang mengabulkan, bahkan ada karomat dari beliau yang dia miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan adalah menjadikan segala sesuatunya apabila kita memakai media adalah menjadi wasilah perantara. Rasulullah SAW pernah mengobati orang kafir ketika, kalau tidak salah Bapak Ibu, digigit oleh kalajengking. Maka Rasulullah SAW menjadikan wasilah untuk mengajarkan para sahabatnya bahwa bolehnya berwasilah, bertawassul, yaitu beliau menggunakan air, beliau membacakan bismillah, kemudian mengusapkan kepada tempat yang digigit oleh kalajengking tadi. Maka dengan izin Allah sembuh atau hilang rasa sakitnya. Maka itu yang boleh Bapak Ibu. Tidak boleh menghilangkan perantaranya kalau kita memakai perantara. Kalau indah ampun, dah kasampunya dulu. Inyo santiang, inyo dokter lah sampai belanja, dokter pula sampai ke Amerika. Itulah mulai wajar untuk kesyirikan Bapak Ibu. Tapi ketika bahasanya dipakai, inyo diagi Allah kemampuan untuk menjadi asbab atau wasilah kesembuhan seseorang. Itu mulia Bapak Ibu. Tapi ketika awal mengijian orang itu santiang, itulah kacau. Karena dari awal Allah sampaikan, Inni anallah la ilaha illa ana. Saya adalah Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang santiang selain aku. Kok dokter mana banyak kalanya di ujung, tidak ada yang santiang selain aku. Kok santiang Bapak Ibu, tidak mungkin ada yang meninggal. Labaran kamu kehidupan awakmu. Kok jadi santiang dokter itu Bapak Ibu, tidak mungkin ada orang yang meninggal. Ya Bapak Ibu, berarti semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
bersama-sama dari pengajian kita, dari pembelajaran kita pagi hari ini, kita menimbang-nimbang diri kita lagi, mengintrospeksi diri kita lagi. Mari kita murnikan tauhid kita, ibadah kita, mulai dari sholat, berdoa, usaha kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan dari mulai kita akil balik, mulai kita ditaklifi, dibebankan ibadah dalam agama kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita masih ada berbaur, terikat, bercampur dengan bentuk-bentuk kesyirikan, mari kita tinggalkan Bapak Ibu. Ya Bu, sepakat Bapak Ibu? Kalau masih ada awak bercampur dengan kesyirikan, awak tinggal Bapak Ibu. Jangan sampai kita merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Laras-rasu ibadah awak lalamu lamanya kiranya nilainya nol di hadapan Allah disebabkan oleh kesyirikan. Demikian pengajian kita pada pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan panjang umur kita akan membahas tauhid asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.